الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بالشريعة نبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah, pada bulan Agustus ini Republik Indonesia telah memperingati hari kemerdekaannya yang ke-78. Hendaknya kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air kita. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min ahammil wajibati ala kulli wahidin minna, halaman 3, beliau menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu memupuk persaudaraan dan kesatuan di antara kalangan kaum muhajirin dan ansor, serta mengakomodasikan kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mencintai Mekkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37, beliau mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab
tanya dan rindunya terhadap kota Madinah. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan RI, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min ahammil wajibati ala kulli wahidin minna halaman 24 halaman 25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, ataupun dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja, mandiri, dan produktif dalam segala kebutuhan. Walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam, umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain. Sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hubbul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat Islam bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik, yang menjadikan ibadah kita dengan tenang. Athar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Muhammad Haki dalam kitab Tafsir Ruhulul Bayan juz 6 halaman 442 mengatakan, laula hubbul watan la gharabul baladu su fa bihubbil awtan umiratil buldan. Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi tanah airnya maju, aman dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan.
di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju. Amin. Sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullah al-malik al-allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.